Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih atas tugasnya. Oke, kita langsung koreksi ya. Pertama untuk huruf ba, perhatikan. Nih perhatikan ya, ini huruf ba 1, 2, ada satu lagi nih, ba di satker kedua. Oke, ini kurang lebih sama semuanya. Tolong perhatikan ada ini ya, detailnya. Pertama, bagian ininya. Ini tuh nggak boleh lurus ya, ini sebenarnya itu melengkung gini. Jadi kalau kita perhatikan dari luarnya, fokus di luarnya aja, ini seperti ini ya, melengkung ya. Ini melengkung bukan dibentuk ya, atau bukan dibikin pakai misalnya dikerik gitu, bukan, tapi benar-benar alamiah dari gerakan pena dan tinta kita. Nah, jadi ketika membuat ini itu usahakan tidak menekan sepenuhnya. Jadi gimana caranya dia itu nanti melengkung ya. Ini butuh latihan ya, antum harus rasakan sendiri, nanti antum bisa dapatkan sendiri itu ya. Jadi bukan nih, perhatikan, lurus seperti ini, bukan kan antum taruh gini terus gini ya. Dari awal tuh antum harus bentuk selembut mungkin buat jadi melengkung seperti itu ya. Ini ada kaitannya juga sih sebenarnya dengan rautan kalam kita ya. Jadi rautan kalam kita itu nggak boleh benar-benar kaku atau lurus ini kalau kecil sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu beda. Misalnya kalau besar nih, saya kasih contoh kalam yang besar ya. Misalnya nih. Nah, bagian sini perhatikan, di sini itu nggak rata ya, nggak lurus tapi agak bengkok sebenarnya, nanti agak cembung di sini ya, seperti ini. Ini kalau jadi efeknya apa? Nah, efeknya adalah ketika kita bikin gerakan-gerakan yang seperti bagian ini. Ini kalau lurus kaku, dia pasti akan kaku seperti ini. Nah, itu salah satu rahasianya ya itu. Jadi gimana kita meraut kalam kita potong di sini. Ini nah ini kita agak kasih sedikit gundukan sedikit aja, jangan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti nggak nempel di kertas ya seutuhnya. Jadi itu coba antum sedikit-sedikit antum ulik lah istilahnya itu. Oke, ini untuk ba ketemu alif. Poin kedua adalah soal ini ya, kemiringannya ya. Ini terlalu tegak ya, ini perhatikan, ini masih bisa lebih miring lagi ke sini. Oh ya, BTW ini tadi saya sudah rekam ya, ternyata rekamannya jelek, jadi saya ulang lagi. Oke, jadi ini kurang miring. Dari sini untuk bentuk umumnya udah bagus ya, cuman pertama tadi di sini lebih detail lagi diperhatikan, ini kurang miring. Kemudian ba bertemu dal, kaf atau ini lam atau kaf bertemu dal.
Nah, apa ya? Ini ya, ini jangan tegak lurus seperti ini. Dia harus apa? Condong ke sana. Nah, nanti apa? Efeknya jadi dalnya jelek ini kalau ini lurus. Kalau lurus nanti dalnya kayak gimana? Kayak gini. Terlalu apa namanya? Tajam ya sudutnya. Sebenarnya sudutnya itu kayak gini. Seperti huruf ro kalau sendirian. Nah, kayak gini ya. Itu. Jadi kalau disambung jadi huruf dal. Ini. Jadi apa? Kita harus miring sesuai kemiringan yang kayak kita bikin ro gimana? Seperti ini. Nah, kita miringnya seperti itu ya. Jadi jangan lurus gitu. Nunnya kan main bagus ya, ini kurang besar ya titiknya. Ingat untuk titik huruf nun itu harus lebih besar dari huruf yang lain. Untuk dal ke ro ya, ini perhatikan nih terlalu kaku, bisa lebih ditambah kelenturannya atau lengkungannya, khususnya bagian punggungnya kayak gini. Seperti ini. Perhatikan ya cara penyambungannya, mim ketemu atau mim yang di awal bertemu dengan huruf panjang. Ini untuk mimnya ya kurang maju lagi, ini terlalu apa bantetnya, lebih maju lagi nih, lebih mancung lagi. Kalau kita bilang ke hidung itu mancung gitu ya. Nah habis itu ini perhatikan bikin ininya sambungannya. Ini sebenarnya ada dua cara penyambungannya. Yang pertama seperti ini, kedua seperti ini. Ya, gini. Yang dicontoh gimana saya lupa ya. Tapi biasanya kebanyakan kayak gini, dan saya yang lebih suka tuh versi yang pertama. Jadi lancip aja gitu. Kemudian apa? Kita langsung seperti ini. Nah, kedua juga bisa kayak ini. Ini. Nah, untuk informasi ya, kalau ini tuh versi apa? Versi atau manhaj lama atau versi lama ya. Ini sekitar 100 tahun sebelumnya itu seperti ini. 100 tahun terakhir itu banyak yang menggunakan cara ini. Itu boleh dipilih ya. Tapi kalau saya lebih suka yang ini karena lebih apa ya, lebih tegas seperti itu. Kemudian ini ya, tadi kembali ke huruf dal lagi, masih sama seperti itu apa? Nih miring ke sana ya, condong ke sana. Oke, ini panjangan. Gitu. Ini ya, maksud saya ini terlalu tegak. Kemudian huruf H-nya kurang besar ya, terlalu kecil. Lalu huruf ya, perhatikan. Ini hurufnya udah lumayan bagus sebenarnya ya, di awal ya. Cuma ada beberapa hal kecilnya nih, perhatikan. Yang pertama ini di sininya terlalu jauh ya. Ini
ini terlalu jauh, kurangin sedikit. Kemudian ini ya, perhatikan ya, ini tuh seakan-akan di sini tuh ada kayak arah umumnya ya. Arah umumnya tuh gimana di sini. Nah, si ekornya juga ini juga sejajar ya. Nah, ini jadi seirama gitu, jangan seperti ini udah kayak ini ke sana. Ini kurang, ini enggak ketemu ya, nanti ini jauh ke sana. Ini arahnya ke sana. Jadi ini sedikit aja ya, ini kalau diubah lagi khususnya ekornya nih dimasukin ke dalam, dia akan lebih baik lagi. Ini sin ketemu alif, pertama kemiringannya ya, kemiringannya terlalu jauh atau masih belum dapat. Perhatikan, harus sering ini ya diulang ya hotnya, karena teman-teman yang belajar hotnya tuh lain campur-campur ya, jadi karena kemiringannya itu mayoritas nggak seperti hot nastalik. Jadi ini hot nastalik kalau ditinggalin bentar aja pasti udah gini lagi ya kemiringannya khususnya. Oke, itu aja. Kemudian kaf. Nah, ini apalagi kaf ya, kaf itu pernah saya singgung sebelumnya, kalau kemiringannya itu tentunya lebih tajam lagi dari yang biasa. Kalau alif itu miringnya seberapa, kaf apalagi kaf yang di akhir seperti itu lebih miring lagi ya. Satu. Nah, berarti kan lamnya kemiringannya segini, kalau kaf ya lebih miring aja. Jadi ini sempit ya, ini sempit, ini lebih lebar gitu. Kita bikin kaf, cancang di sini, huruf ba panjang. Nah, perhatikan ya, ini kafnya apa masalahnya. Pertama tadi ini kurang miring kan, udah saya bilang. Yang kedua ini terlalu kaku ya. Jadi apa, dia harus, walaupun terkesannya dia lurus saja seperti itu, tapi tetap di sini tuh kita jaga kelenturan. Kemudian tetap aja pembagian apa, turun, datar, dan naiknya harus sesuai. Turun lebih banyak, datar lebih sedikit, naik lebih sedikit lagi. Nah, ini turun sini datar sampai akhirnya, ini ujungnya doang ini naik ini ya. Jadi turun datar dan naiknya tuh bener-bener dari awal sampai akhir tuh nyicil ya. Di sini dikit-dikit. Ini juga sebenarnya nggak datar-datar amat ya, karena dia kan sebenarnya siap-siap ke atas gitu. Jadi lentur gitu, jangan sampai terlalu kaku kayak gitu. Oke, ini untuk sater yang pertama ya, poin-poin itu diperbaiki. Kemudian sater yang keduanya, B ya, ini ba ketemu H-nya lebih sedikit ya, ini terlalu zigzagnya terlalu banyak. Ini sedikit, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, lebih ya, terlalu kecil berarti kan. Jadi dari kecil ke besar itu kita nyicil ya, sedikit demi sedikit bertambah. Turun baik tebal ke tipisnya juga demikian sama. Baknya ini kurang ya.
turun, datar, naik. Ya, nih naiknya jangan terlalu tiba-tiba, dia udah nyicil lagi, jadi tambah naik sedikit. Ba tadi udah saya jelaskan kurang lebih sama. Sinnya lumayan ya, udah lumayan, cuman kurang bersih aja, ini kurang rapi aja. Ini maaf ya, karena ini nggak tahu ngeprintnya ini kurang jelas, seperti itu ujungnya kurang begitu, saya kurang bisa lihat. Lusinnya nih jangan terlalu tipis ya, ini nggak tahu ya, ini saya karena ngeprintnya kurang jelas, tapi ini kurang, ini kelihatan di sini terlalu tipis ya, jadi jangan terlalu tipis. Jadi perbedaan antara di sini tebal dan tipisnya tuh jangan sampai ada terlihat perubahan signifikan, jadi nyicilnya dikit-dikit ya, seakan-akan kita sama. Kita jangan, kemiringan kalamnya jangan berubah, ini udah benar sih sebenarnya, cuman awalnya terlalu kecil ya. Maaf ini nggak bagus ini ya. Ini perhatikan ya bawah kakinya nih. Jadi rok itu ketika dia bersambung di akhir, sebenarnya sama aja, rok sendiri juga sih sama. Dia itu kakinya telapak ya, nih kalau anggaplah ini telapak kaki di sini itu tidak datar ya, apalagi ini lebih dari datar ya, jadi ke arahnya ke sini ya. Jadi kalau ini kaki saya gambar kasar kayak gini, ini garisnya di sini. Jadi apa? Dia miring ya, ini perhatikan ini. Bukan datar. Kemudian sin ya, ini sin bentuknya bukan seperti itu ketika huruf ro. Khususnya bagian apa? Khususnya roknya. Perhatikan bentuknya ini udah beda sekali ya. Coba lebih lagi diperhatikan lagi. Kok ketemu dal. Udah bagus ya, koknya lumayan, cuman ini bagaimana kita nyambung ke huruf dal. Gimana? Ya tadi yang saya sama yang tadi saya jelaskan di awal tadi, yang tadi bertemu huruf kaf dan apa tadi ya, kaf dua-duanya lebih miring lagi nih ya, ini masih terlalu tegak. Oke, ini kaf ketemu alif nih, perhatikannya ini agak ini sih detail. Dalamnya itu berapa, ini saya ini ya, langsung dari sekarang ini fokus ke dalamnya nih, kurang lebih ini satu mata pena di sini. Nah gini, mau latihan nggak apa-apa di gini. Nah jadi ini terlalu kecil ya, besar dan ini satu mata pena di sini lebih lah tentunya, karena bentuknya bukan bulat ya. Sini kafnya ini terlalu kecil. Terakhir untuk hak ketemu ya, ini udah lumayan bagus, cuman ya ada masih beberapa poin, misalnya bagian bawahnya ini harus datar ya, haknya itu di kawasan sini. Nah di sini itu datar ya, walaupun di sini ada lengkungan ya,
di sini agak naik, habis itu turun, tapi secara umum dia berada di satu baris seperti ini gitu, jangan miring kayak gitu. Kemudian ke depan ininya lebih mana ke depan lagi ya, seperti ini, maju lagi, ini terlalu dekat. Oke, ini ya, itu dulu ya untuk saat ini. Untuk yang kali ini makasih atas tugasnya, diulang sekali lagi ya. Insya Allah nih, kalau tadi poin-poinnya sudah nggak banyak ya, cuman lebih antum perlu detail lagi, lihat lagi nanti kalau itu antum dengarkan dengan sesama, itu pasti bagusnya, saya yakin ya. Ini saya nggak terlalu sulit sebenarnya itu aja. Jadi soal kemiringan ya, kebanyakan kemiringan sama ya beberapa sentuhan teknik-teknik awal ya, misalnya kayak kepala bak ini tadi awal bak ini tuh dilatih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.